Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, kita mengenal para sahabat Nabi yang agung. Umar dengan keadilannya, Utsman dengan kedermawanannya, Ali dengan ilmunya. Namun di balik nama-nama besar itu, ada satu sahabat yang tak membawa pedang, tak menguasai pasar, dan tak punya kekuasaan. Namun darinya lah kita mewarisi ribuan sabda Nabi SAW. Ia adalah Abu Hurairah radhiyallahu, sang penjaga hadis, pengemis ilmu, pewaris Nabi tanpa jabatan dan kekuasaan. Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syakhar, berasal dari suku Daus di Yaman. Ia mendapat julukan Abu Hurairah karena kasih sayangnya pada seekor anak kucing, Hurairah, yang selalu dibawanya kemana-mana. Ia masuk Islam terlambat pada tahun ke-7 Hijriah. Di Flaytum, dalam waktu singkat, ia mencetak sejarah. Saat datang ke Madinah, ia tak memiliki apapun. Tidak rumah, tidak harta, tidak keluarga. Yang ia bawa hanyalah iman dan cinta pada Rasulullah Sallallahu. Ia tinggal di Syufah, sebuah emperan masjid tempat tinggal para fakir miskin. Dalam riwayatnya, Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, aku sering rebah di masjid karena lapar. Orang-orang mengira aku gila, padahal aku hanya tidak makan selama 3 hari." Selama 4 tahun penuh, Abu Hurairah malaikat pada Nabi SAW seperti bayangan. Ia memperhatikan setiap sabda Rasul, menghafalnya, mengulangnya, dan menjaganya. Ketika sahabat lain sibuk berdagang, berkebun, atau berjihad, Abu Hurairah memilih satu jalan, ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Abu Hurairah meyakini bahwa harta sejati adalah ilmu yang diwariskan. Dan memang benar, darinya kita mewarisi lebih dari 5.000 hadis, menjadikannya perawi hadis terbanyak sepanjang sejarah. Meski dikenal luas karena hafalannya, Abu Hurairah selalu rendah hati. Ia sering berkata, "Jika bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran, aku tidak akan berani meriwayatkan hadis." Lalu ia membaca, "Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah." Al-Quran Abu Hurairah, sahabat Rasulullah Aslahullahu Salamallah, yang bernama asli Abdurrahman bin Syakhar Ad-Dausi, bukanlah sahabat yang paling dahulu memeluk Islam, bukan pula seorang bangsawan Quraisy, apalagi seorang yang kaya harta. Namun justru dari lisannya, ribuan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Dalam kurun waktu 4 tahun, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siang malam, ia mendengarkan sabda Nabi, menghafalnya dengan hati yang jernih, lalu mengulanginya berulang-ulang hingga terpatri kuat dalam ingatannya. Yang membuat Abu Hurairah istimewa bukan sekedar daya hafalnya, melainkan komitmennya yang luar biasa terhadap ilmu dan kebenaran. Ia hidup dengan sangat sederhana, seringkali kelaparan, bahkan tidak jarang terbaring di pelataran masjid dalam keadaan lemah. Namun semangatnya untuk menuntut ilmu tak pernah padam. Ia menahan lapar demi bisa hadir setiap kali Nabi Allah SAW berbicara, mencatat dengan hati, dan menjaga hadis seperti menjaga harta yang paling berharga. Dalam kehidupannya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah tetap konsisten menyebarkan ilmu. Ia mengajarkan hadis kepada para tabi'in, duduk di tempat umum dan menjelaskan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang tulus. Meskipun dikenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ia tidak pernah sombong. Ia berkata, "Seandainya bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran,
Aku tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Ia merujuk pada perintah Allah untuk menyampaikan ilmu dan tidak menyembunyikannya. Kerendahan hati Abu Hurairah menjadi pelajaran besar. Ia tidak pernah membanggakan diri karena hafalannya. Ia justru merasa bahwa ilmu yang ia bawa adalah amanah yang harus disampaikan, bukan untuk popularitas atau kebanggaan pribadi. Dalam banyak riwayat, Abu Hurairah menangis setiap kali menceritakan hadis tentang akhirat, menunjukkan betapa dalam keimanannya dan betapa tulus cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah, namun warisan ilmunya tetap hidup. Ia meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, menjadi penghubung utama antara umat ini dan sabda Nabi mereka. Namanya disebut dalam hampir setiap kitab hadis utama, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya. Ia menjadi tonggak ilmu, pilar penyebaran sunnah, dan simbol dedikasi seorang hamba kepada ilmu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang dapat dipetik. Kesungguhan dalam menuntut ilmu membuahkan hasil besar. Abu Hurairah hanya bersama Nabi selama 4 tahun, namun ia menjadi salah satu sahabat yang paling berpengaruh karena totalitasnya dalam belajar dan menghafal. Kerendahan hati adalah kunci keberkahan ilmu. Meski menguasai ribuan hadits, Abu Hurairah tidak pernah menyombongkan diri. Ia melihat ilmu sebagai amanah, bukan alat untuk meninggikan diri. Ketekunan mengalahkan waktu. Meskipun terlambat masuk Islam dibanding sahabat lainnya, Abu Hurairah membuktikan bahwa keterlambatan bukanlah halangan bagi yang bersungguh-sungguh. Ilmu harus diamalkan dan disebarkan. Abu Hurairah tidak hanya menghafal, tetapi juga menyebarkan hadis hingga akhir hayatnya. Ia tahu bahwa ilmu yang tidak disampaikan adalah ilmu yang sia-sia. Pengorbanan dunia demi akhirat. Abu Hurairah rela hidup miskin dan lapar demi berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memilih akhirat di atas kesenangan duniawi, dan itulah yang menjadikannya besar di sisi Allah. Penutup, kisah Abu Hurairah adalah kisah tentang cinta kepada ilmu, keikhlasan dalam menyampaikan, dan kerendahan hati yang tulus. Di tengah dunia yang sering mengagungkan gelar dan pengakuan, Abu Hurairah mengajarkan bahwa ketulusan jauh lebih abadi. Semoga kita bisa meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu, menjaga amanah, dan tetap rendah hati dalam segala keadaan.